Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Cupi Cupita. Selamat malam, Cupi. Malam. Terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Yang hadir di sini sebagai partisipan biasanya selalu punya pengalaman mistis. Entah itu mungkin dia kesurupan, atau mungkin dia pelaku pesugihan, pengasihan, pelet santet, dan lain-lain. Kamu sendiri pernah nggak punya pengalaman mistis? Kalau pengalaman mistis yang emang bener-bener serem banget tuh waktu itu di dekat rumah Cupi kan ada yang meninggalnya tuh dibunuh digorok. 3 orang digorok, terus kebetulan di kuburnya tuh deket rumah Cupi. Malamnya tuh kan nggak mungkin banget buat orang iseng ngisengin gitu kan, nggak mungkin kan. Nah terus malamnya tuh nangis dia. Nah Cupi sampai sekarang tuh malah kepikiran, oh ada ya gitu, oh bisa ya gitu. Dia nangisnya tuh bener-bener yang sakit banget, gimana sih, yang kayaknya gue nggak ikhlas gitu gue meninggal dengan kayak gini. Masih ingat nggak tangisannya kayak gimana? Itu suara cowok yang nangis. Bisa dicontohin? Gimana ya? Nangisnya tuh bener-bener kesel, terus minta tolong, kayak ngegambarin banget kalau dia tuh kayaknya nggak ikhlas banget tuh. Waktu itu apa yang kamu Dan lakuin? itu ini kan kamar Cupi nih. Ini tembok doang kan. Jadi kita tuh mama, adek aku lagi tidur kan, masih kecil waktu itu. Aku sama mama doang. Jadi di sini nih. Dia nangis tuh bener-bener kencang banget. Bener-bener Jadi di balik tembok dong Iya, seolah-olah. justru anehnya gini, semakin kita semakin kita panik, semakin dia kencang. Mungkin dia mau ngasih tahu, lu jangan lari. Gue cuma mau ngasih tahu, gue tuh bener-bener nggak ini banget gitu, nggak ikhlas banget gitu. Jadi waktu itu yang kamu lakukan memberanikan diri? Iya lah, gimana orang suaranya kencang banget kayak gitu. Tapi habis itu kita nggak berusaha kejadian lagi, untuk kan? keluar kan. Nggak berulang-ulang? Nah dari situ kan di kampung, namanya kehidupan di kampung, dari situ banyak yang kesurupan apa segala macam. Karena gimana ya, namanya orang meninggal nggak, istilahnya secara nggak wajar kan. Iya. Terus masalahnya dia kakak kelas Cupi waktu itu. Oh kenal. Aduh turut prihatin ya. Mudah-mudahan nggak pernah ada kejadian-kejadian aneh lagi ya. Amin. Mudah-mudahan kamu juga nggak digangguin. Oke. Amin. Cupi, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku terlibat perang guna-guna karena berebut harta warisan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Faisal. Selamat malam Mas Faisal. Selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Saya mau ceritakan masalah soal warisannya. Sampai saya ngebantai adik ibu kandung saya sendiri. Dengan cara apa ya? Ya, saya pergi ke orang Jepang. Jadi Anda kirim teluk gitu? Ya. Dalam hitungan jam. Saya mulai ritual jam 5 sore dan jam 9 malam habis sudah riwayat. Seperti apa kondisinya waktu meninggal? Waktu meninggal, saya dapat info. Karena saya tidak boleh pulang sebelum dia meninggal. Dia perjalanan dari luar kota. Tiba-tiba di rest area, mobilnya oleng. Selepas itu,
mengeluarkan darah dari mulut dan telinga. Meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Terus Anda dapat warisan yang Anda inginkan itu? Bukan masalah dapat tidak dapatnya. Permasalahannya adalah dia bantai ibu saya untuk menguasai semua warisannya. Bantai gimana maksudnya? Ibu saya pernah dikirim santet sama dia. Dan ibunya disantet, Iya. makanya Anda kirim santet balik? Betul. Tahu dari mana ibunya disantet? Saya udah konfirmasi ke beberapa orang pintar. Apa katanya? Memang dia yang kirim dan ibu saya pun sempat sakit. Sekarang gimana kondisinya? Sekarang sudah membaik. Tujuannya datang ke sini untuk apa, Mas Faisal? Saya pengen ketemu dengan Roy Kiyoshi. Karena semakin kesini, rasa dendam saya terhadap istri dan anaknya yang masih tersisa sangat menggebu-gebu. Pengen saya habisi semuanya. Astagfirullahaladzim. Jadi Anda ketagihan nyantet orang gitu? Bukan masalah ketagihan, Tapi saya belum merasa puas kalau memang dia belum habis semuanya. pertanyaan saya masih belum dijawab. Untuk apa datang ke sini? Saya mau ketemu, kalau toh memang bisa diobati, supaya rasa penasaran dan rasa menggebu-gebu saya segera hilang. Itu aja. Ya, Mereka tahu masalah ini. Istri dan anaknya tahu soal warisan. tahu. Jadi menurut Anda mereka yang tahu wajar untuk meninggal? Iya, dia harus mati dan harus meninggal. Baik, Mas Faisal, mudah-mudahan setelah malam hari ini rasa dendam, rasa kesal, dan penasaran yang tadi Anda Iya. bilang benar-benar bisa hilang ya. Ya, Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Oke. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Faisal dengan tanggal lahir 30 Desember 1983 dan nomor rumah 30. Sosok yang penyayang dan sulit memaafkan seseorang apabila melakukan kesalahan. Saya merasakan dari sifatnya yang penyayang adanya sebuah peristiwa yang sangat tragis. Peristiwa yang menyebabkan orang tuanya menjadi korban santet. Hal ini yang membuat Faisal dendam kesumat dan ingin menghabisi pelaku tersebut. Saya juga melihat adanya pengaruh sosok gaib yang sangat besar untuk mempengaruhi pikiran Faisal agar terus balas dendam dan mencari korban jiwa. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Saya dengar suara nangis sih. Ada dengar suara nangis nggak? Ini kenapa? Boleh di take out Kenapa dulu ini? sepertinya. Tolong dong, tolong. Coba untuk di take out dulu. Ini gimana Ini nih? ada suara nangis, tiba-tiba dia mau muntah-muntah gitu. Kenapa ya? Dia masih kuat di sini nggak? Nggak. Ini udah gak kuat lah. Udah nggak? Faisal dengan tanggal lahir 30 bulan 12 1983 dan nomor rumah 30. ya. Faisal ini dendam, katanya ibunya dikirim santet oleh omnya, adik sang ibu. Itu sudah dikonfirmasi ke orang pintar, dan makanya dia kirim santet ke pamannya itu sampai meninggal dunia. Faisal ini dendam, katanya ibunya dikirim santet oleh omnya, adik sang ibu.
itu sudah dikonfirmasi ke orang pintar dan makanya dia kirim santet ke pamannya itu sampai meninggal dunia dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Ya. Ya, dalam hitungan jam langsung meninggal. Tapi rasa penasarannya masih muncul. Dia pingin istri dan anak dari omnya itu ikut meninggal juga. Oh gitu? Kenapa jahat gitu? Emang kamu nggak takut karma? Karena segitu dendamnya ya. Iya. Kenapa ingin mereka mati juga? Ya, biar saya puas. Aneh ya. Iya. Karena saya belum puas kalau keluarganya belum habis. Ibu saya tuh udah cukup baik sama dia, tapi kok tega dia bantai ibu saya. Kalau misalnya berbuat seperti itu, biasanya nanti karmanya kembali lagi loh ke kamu. Emangnya kamu udah siap? Nanti mungkin kamu menang di sekarang, tetapi apakah kamu akan menang seterusnya? Tinggal tunggu waktu. Karma itu sebagai kayak bom waktu. Saya minta garam dong yang banyak untuk netralisir penonton kita juga hari ini. Itu kamu gambar kayak usus atau otak gitu. Otak. Saya boleh tahu nggak kematian kronologisnya sang Pamannya itu, Pamannya, omnya. Boleh ceritain lagi seperti apa? Kronologisnya, setelah saya tahu ibu saya dikirimi santet sama dia, saya pergi ke salah satu orang pintar ternama. Saya nyampe lokasi jam 3 sore dan saya langsung masuk ke ruangan ya untuk melakukan ritual. Dan saya minta hari itu juga dia harus meninggal. Memang cukup mahal saya bayar karena saya mau yang singkat, saya nggak mau yang terlalu lama. Dan saya ditahan masuk ke salah satu ruangan dari jam 3 sore sampai saya dapat kabar jam 9 malam dan paman saya sudah meninggal. Setelah pamannya meninggal, puas nggak? Puas? masih ya. Puas? Ada rasa bersalah? Tidak. Walaupun dia meninggalkan istri dan anaknya? Iya? Saya sangat puas. Oke, saya menggambarkan makhluk nih yang ada di dalam badannya kamu juga. Kamu tuh udah dikuasain sama iblis juga sih sebenarnya. Saya mau menetralisir para penonton dulu ya. Merem ya matanya. Aduh, gimana sini dong? Cepi takut, demi Allah. Cuy, tadi belakang kamu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Cepetan dari itu. Ayo dong, ke sebelah sana aja kita. Di sebelah sana tadi Roy ngelihat sesuatu soal. Di sini juga ya, Roy? Di sana dan di sini. Aduh, Ya kok kayak mayat walking, kayak mayat Ini gitu kenapa ya. dia nggak terima gitu, Roy? Saya minta garam lagi satu lagi. Saya ingin melakukan percobaan. kita kayaknya duduk di situ deh, kayaknya takut kesurupan. Sebentar, ini dia ngeliatin ke partisipan terus. Iya, tapi aku takutnya dia kesurupan. Tapi mau di sebelah sana aja deh, Kak, kayaknya kan. Dia Dia ngeliatin kesurupan deh, partisipan. kayaknya deh. Kamu dulu, Roy. Tadi kamu ngelihat apa di penonton, makanya kamu kesana? Saya ngeliat makhluk halus, makhluk astral Aduh, dari dunia alam roh, arwah yang Bentuknya random. seperti otaknya terburai keluar gitu. Iya betul sekali, otaknya terburai keluar. Terus ini partisipan kita diikutin sosok yang kamu gambar gitu. Iya, saya curiga ini sosok yang digambar. Apakah ini sosok adalah korban? Cibi-cibi tak Ini kemarin penonton aku kita kenapa, Roy? tapi dia kayaknya mau
Aduh, Kak. Astagfirullahaladzim. Sini aja, Kak, ada yang liatin nih. Minta lagi. Ah, enggak, aku nggak bisa ditinggalin. Nggak bisa, nggak mau. Kalau kamu mau nyerang, bukan saya, tapi dia. Ada arwah penasaran numpang lewat dan nggak seneng kehadirannya si Faisal. Oh, ini yang menghuni studio di sini. Iya. Bisa diajak komunikasi, mau tahu maunya apa datang ke sini? Silakan. Kamu bisa ajak komunikasi. Ini dia kesurupan ya? Iya. Penonton Cobain itu. diajak ngobrol. Cupita, Ah, enggak, aku nggak mau. aku minta tolong kamu pegang pundak Aku dia. nggak bisa, aku kayaknya nggak berani deh, sumpah. Astagfirullahaladzim. In the name of the God. Mas Faisal? Mas siapa ini ya namanya? Siapa? Oba. Mas Oba. Ini dibangunin deh. Didudukin terus kemudian kita ajak bicara. Mas Oba ini ada keterkaitan antara partisipan dengan penonton ya. Tadi dia datang ke sini, makhluk itu mau ngapain sebenarnya? Dia tuh liatinnya partisipan sih, sebenarnya jangan-jangan ini adalah kerabat yang sudah meninggal. Kerabat yang sudah meninggal masuk ke dalam tubuh salah satu penonton kita karena penonton kita nggak fokus. Dan ini barusan terjadi seperti itu. Mas Oba, apa yang dirasain? Kenapa? Ada dupa nggak yang banyak? Pusing. Duduk dulu. Tolong bantuin dong, bangun, balikin ke situ tolong. Coba kamu duduk dulu. Sebentar ya, saya mau menggambarkan arwah-arwah penasaran yang nyangsang di tempat ini karena dia. Jadi dia itu kayak semacam umpan, lalu kemudian banyak makhluk halus di sini yang datang dan ingin bergabung dan dia adalah sasaran hukum karma sih namanya. Karena dia udah ngelakuin apa yang dia itu. dia tabur, ya itulah yang dia tuai. Apa yang ditabur ya itu yang dia tuai. Saya mencoba untuk gambar dulu tapi jangan acak-acak ya. Saya mencoba berkomunikasi dengan makhluk ini. Sebenarnya siapa dan apa ini dia? Kematiannya secara mendadak ya? Iya, Tidak diketahui jantung atau apa yang pecah. tidak ada. Semuanya murni dikatakan oleh dokter ini adalah kematian jantung. Iya Pak? Atau apa? Kecelakaan. Tidak kecelakaan. Secara mendadak, dia langsung keluar darah dari mulut, hidung, dan telinga. Oh ini yang saya gambarin kira-kira kurang lebih. Ilustrasinya. Keluar dari mata, mulut ini darahnya maksudnya. Iya. Sampai saat pemakaman pun, darah segar masih tetap mengalir. Kamu pegang ini, Hio. Lupa. Kamu tunjuk salah satu penonton sana. Kamu ajak komunikasi. Pak, siapa namanya Pak? Faisal. Oh, no. Wait, saya mau tahu. Tunggu, bentar. Nama orang korban yang kamu korbankan, Pak. Ya, Saya melihat adalah korban. Saya mendengar nama itu. Kemudian, itu anak ya? ya. Kamu ajak salah satu penonton untuk berkomunikasi dengan mereka. Walaupun tidak masuk, tapi saya yakin ada arwah-arwah di sekeliling kita ini nih, yang banyak ini nih. Dia mau menyampaikan sesuatu dan kamu jadi medium.
atau berdiri, Roy? Saya mau duduk di sini sambil menyelesaikan lukisan saya dan teka-teki misteri. Karena saya butuh bantuan ilustrasi gambar apa yang terjadi. Dan silakan jika memang kamu milih dia, tolong jadiin mediumisasi dan do whatever you like. Jadi ngerti gak maksudnya Pak Faisal? Belum ya? Ini adalah yang memang masih bikin Pak Faisal ini kecewa dan dendam. Ya, Tapi memang orangnya udah nggak ada, sosoknya udah nggak ada. ya. Nah, Kamu- sekarang bayangkan Iya. dia ada di sini. Bayangkan dia ada di sini dan bayangkan kamu memperlakukan dia. Kan kamu sayang banget sama mama kamu. Sampai om kamu sendiri kamu santet. Dia yang nyantet ibu kamu. Ya, betul. Apa yang mau kamu sampaikan? Apa yang mau kamu lakuin? Kamu. Apa kesalahan ibu saya sampai kamu berani nyantet ibu saya? Kamu sudah lancar mengajar ibu saya. Sekarang saya dendam. Sampai keturunan kamu pun akan saya habisi. Dengan kekuatan apapun saya tidak akan pernah takut untuk menghabisi keluarga kamu. Dendam saya belum terbalas. Kamu lihat korbannya nggak dengar apa yang disampaikan ya, Roy? Iya. Semakin kesini rasa dendam saya semakin menggebu. Saya mau Harus dia habis jadi kamu. sebagai reka ulang itu. Mulyono dia bisa keluar semuanya. Ini apa yang disampaikan? Begini banget ya, aduh. Ini Pak Mulyono dengar apa yang disampaikan sama Faisal nggak, Roy? Betul. Apa kata Pak Mulyono nya, Roy? Dia mau nyampein apa ke Pak Faisal? Kayaknya di sini banyak banget ya kayak makhluk halus gitu ya sampai harus kayak Iya. jatuh Bentar. apa gitu. Setiap kali saya menggambar, saya harus foto untuk dokumen dan riset kasus saya. Ya, Nah, ini gini, saya mau tahu kan tidak membuat kamu punya mama meninggal, tapi kenapa kamu menyantet Pak itu omnya kamu itu meninggal? Rasanya tidak adil kan? Dan apa bedanya kamu sama mama? Kamu sama Pak Karena kan sama-sama melakukan itu. Melawan santet, kirim santet mencelakakan orang lain. Sama-sama melawan kejahatan. ya karena kan saya tahu mama saya tuh awalnya tidak ada salah sama dia. Kenapa kok dia kirim santet ke mama saya? Kalau dia tidak kirim santet ke mama saya tidak akan ngelakuin ini. Apa tanggapannya Pak Mulyono, Roy? Dia awalnya yang menanam dan dia juga harus ngerasain apa yang dia beli. Saya minta dia untuk ditutupin kain putih. Ada kain? Dan kita akan coba masukin arwahnya ke dalam medium ini. Mau panggil dia? Ya, kita panggil ya. Oke, saya mendengar satu kata maaf di sini. Sini nggak ada kain putih ya. Saya baru mendapatkan kata maaf. Bukan saya yang melakukannya katanya. Bukan saya yang melakukan. Tapi dia ngelakuin ini, dia juga bakal masuk ke dalam lubang setan. Iya, dia kayaknya udah kayak bukan orang gitu ya, maaf ya Mas. Kasihan loh. Mau tidur yuk di bawah. Tidur, Roy. Serem loh ini. Jangan coba, oh ya, buat pemirsa di rumah, ini saya mohon sekali, jangan coba-coba bermain seperti ini kalau tidak didampingi oleh seorang profesional. Jadi ini akan hilang soulnya. Nah, makanya ini bukan contoh yang baik. Jika ini dilakukan, belum tentu semua orang akan balik ke raganya lagi. Balik ke raganya. Oh, ini Iya. dia keluar dimasukin sama arwahnya ya. Iya.
Oke, sekarang posisinya arwah Pak Mulyono itu ada di sebelah mana, Roy, di studio ini? Serem deh. Kamu lihat dia ada di mana? Saya lihat dia ada di dekat sini. Ini jenazah ini ya, maaf ya. Udah hadir. Ini ada tutupan lagi. Saya ngerasa sebenarnya hadir dan dia bilang gini, kamu tega melakukan ini, bukan salah saya tidak melakukan itu. Itu jawaban yang saya tangkap. Itu kalau ternyata Anda salah, gimana tuh Pak Faisal? Tidak mungkin, saya tidak mungkin salah. Tapi kan emang nggak ada buktinya kok yang melakukan itu, ini om Anda sendiri gitu. Nggak ada buktinya kan? Ya memang tidak ada buktinya kalau secara hukum. Tapi kalau secara ilmu spiritual, itu dia berbukti dan dia bersalah. Maksud saya, kenapa ya ke ahli yang belum tentu, nah kan ke dukun 3 nih misalnya, Iya. beda-beda ngomongannya. Lalu kamu menyimpulkan sendiri bahwa dia pelakunya, kamu nggak ngerasa bersalah ya? Apa buktinya kalau yang melakukan itu adalah Pak? Buktinya ibu saya sakit. Tapi, Setelah ada pertengkaran dengan dia. tapi kan sebenarnya tidak ada bukti otentik yang ini loh, gue yang lakuin ibu lo sakit itu maksudnya. Kamu ngerti kan maksud aku, Faisal? Iya. Tapi ini rangkuman ceritanya dia aja gitu lah. Rangkuman cerita yang Dia bangun sendiri. Dia bangun sendiri. Terus dia percaya lagi. iya, kalau misalnya kita ke dokter, kita nggak boleh percaya dengan satu dokter dulu. Kita harus ambil 3-4 option dokter. Betul. Untuk Ada second opinion. Iya, second opinion. Satu dokter bilang operasi. Jangan dulu, kita Tanya tahan. ke dokter lain. Bagaimana dan segala macam. Kalau semua menjawab Kalau sama, semua menjawab 4-4-nya operasi, ya udah berarti memang benar kecenderungan ke arah sana. Nah, ini maksud saya seperti itu. Ambil 3-4 option dokter. Betul. Untuk Ada second opinion. Iya, second opinion. Satu dokter bilang operasi. Jangan dulu, kita Tanya tahan. ke dokter lain. Bagaimana dan segala macam. Kalau semua menjawab Kalau sama, semua menjawab 4-4-nya operasi, ya udah berarti memang benar kecenderungan ke arah sana. Nah, ini maksud saya seperti itu. harus ada masukan lain sebagai pembanding gitu untuk membuktikan benar atau enggak. Iya. Ini semuanya darah. Pas terakhir itu kamu nggak ngelawat ya, nggak melayat ya? Tidak. Untuk apa saya melayat? Keluarganya tahu nggak kalau Pak Mulyono meninggal karena Anda, Pak Faisal? Mungkin sekarang sudah pada tahu. Terus mereka Ya mereka pun melemparkan Serem kata-kata seperti banget. itu. kalau mereka membalas ngirim santet ke diri Silakan, saya tidak akan pernah takut. Saya tidak akan pernah takut. Serang dia. Kak. Yang harusnya Aku yang kayaknya diserang pulang dulu adalah deh. dia. Tunggu. Serang dia, bukan kita yang diserang. Tunjukkan kekuatan kalian, saya tidak akan pernah takut. Sedikit pun. Kak, tolong deh, aduh. Saya butuh garam lagi. Kesana, Kroy. Tolongin Kak. Astagfirullahaladzim, kayaknya aku pulang aja. Aduh, aku gak kuat. Kamu duduk dulu.
Astagfirullahaladzim. Ini semua makhluk-makhluk yang ada di ruangan ini semua nggak terima kehadiran kamu, Pak Faisal. Iya. Akan saya hadapi semua, saya tidak akan pernah takut sedikit pun. Saya belum puas. Kalau belum mati semuanya, belum meninggal. Harus ada korban berikutnya. Mas sadar mas, ya semua kamu dikuasain sama hantu dan setan. Kamu apa coba? Sekarang apa lagi? Karena udah mati, mau siapa lagi yang mau mati? Kamu kita duduk berdua gini deh. Kita ngobrol deh gini. Kamu ngelakuin kesalahan untuk santet seorang paman kamu atau om kamu. Tapi kamu nggak tahu kalau misalnya perbuatan ini akan berdampak negatif buat kamu nanti kalau udah hari tua. Ada hukum karma tahu. Kamu nggak pernah sadar tentang itu. Kamu datang ke sini ingin lepas. Saya tahu karena kamu baik, sayang sama ibu kamu, tapi kamu kelewatan untuk melakukan hal itu. Jadinya kamu Dia udah jahat sama ibu saya, maka saya lakuin ini buat dia. Iya, saya tahu memang. Tetapi apa yang kamu lakukan juga bukan lebih baik dari paman kamu. Sama-sama aja, percaya saya. Memang sasaran utama dia yang harus habis. Tapi saya juga nggak tahu. Setelah saya dapat beberapa fasilitas dari orang pintar, semakin kesini semakin rasa haus saya untuk menghabisi istri dan anaknya. Istighfar Mas Faisal. Jangan diikutin Pak Faisal. Sekarang gini ya, kan selama ini Pak Faisal nggak punya bukti kalau yang melakukan itu adalah pamannya sendiri. Ya. Buktinya Roy, hanya katanya dukun. Iya. Cuma ada satu orang yang bilang dan itu diyakinin sebagai kebenaran. Tanya ya, Roy bisa punya kemampuan untuk menerawang dan Pak Faisal harus siap. Kalau ternyata jawabannya bukan Pak yang melakukan itu semua, apa konsekuensinya? Saya akan datang ke istrinya, saya akan minta maaf. Saya boleh lihat gak fotonya si Pak? Bawa. Ada di handphone saya. Silakan diambil. Boleh diambil. Teman-teman penonton gimana, Roy? Ini bisa di take out aja nggak? Kita take Dibangunin. out. Kasihan dia. Kamu nggak apa kan? Trauma lah. Aku Supit. pasti kayak lemes banget loh. Cubita. Aku kayaknya aku nggak sanggup gitu ngeliat. Kamu apa yang kamu takutin Cubita? Kayak apa ya, suasananya Cupi nggak nahan suasananya. Tadi kamu kepegang nggak kakinya? Enggak sih, cuman kan yang namanya dia kesurupan, Cupi kan serem banget kalau banyakan gitu. Terus hawanya udah nggak jelas, Cupi kayak nggak kuat gitu loh, Kak. Udah lutut Cupi tuh udah kayak nggak berdaya gitu. Tapi nggak ada yang narik, nggak ada yang Nggak nyakitin ada kan? sih. Ya oke. Seremnya baik. Otaknya keluar gitu dan banyak darah lagi. Ini ya, Roy? Iya. Gambarnya seperti itu. Ini fotonya. Ya ampun, kasihan banget sih. Jangan diguna-guna. Ya Sampai ampun. meninggal.
Ini anaknya. Itu Kasian anak banget anak istrinya, loh, masih anaknya kecil dua. loh, anaknya ada yang masih kecil loh kak. Dan ini anaknya nggak tahu apa-apa pasti soal ini. Kak, dia kayaknya jangan ngeliat Cupi deh, Cupi takut deh. Ya udah, kamu usah liatin dia ya. Dianya kayak ngelirik-ngelirik Cupi, Cupi takut. Maksudnya Cupi kan juga nggak ada urusan apa-apa ya sama dia ya. Oke, Roy, Serem. kamu harus siap jawabannya ya. Apakah benar orang yang difoto itu yang mengirimkan santet ke ibunya Pak Faisal? Silakan diterawang. Bukan. Bukan. Ada seseorang lelaki yang ibu kamu kenal sebenarnya. Ini cerita lama sih. Ada inisialnya, Roy. Dan kamu salah sasaran. Memang ada ya orang yang guna-gunain seorang pria. Tetapi bukan orang ini. Ini adalah orang dari masa lalu ibu kamu. Itu yang bisa saya jawab. Semua kesalahan sudah terjadi. Sekarang tinggal kamu tebus. Kamu gak bakal bisa lari dari karma. Roda-roda karma. Ya? Pak Faisal, gimana tanggapannya? Bisa diterima atau merasa nggak percaya? Anda kebayangkan Anda mengirimkan santet ke orang yang nggak Iya. berdosa loh. Betul. Kamu harus minta maaf sama istrinya sama anaknya. Ngakuin. Iya. Dan ternyata yang guna-gunain ibu kamu orangnya masih berkeliaran. Rambutnya cepak. Orangnya agak gemuk. Kamu bisa sebut inisial namanya. S. S dan J. S dan J. Iya. Ya, saya kenal orang itu. Oke, nggak usah dijawab. Dan mudah-mudahan ini justru, ini saya takutnya malah dia ngirim santet lagi ke orang yang kamu sebut namanya ini. Jangan ya, saya mohon. Ya, tapi bagaimana? Saya sudah terikat dengan orang pintar itu. Kamu harus doanya curhatnya ke atas, ke Tuhan. Sesuai dengan keyakinan kamu masing-masing. Kalau ke orang pintar beda, ada 6 beda-beda opini. Makin kacau. Jadi malah makin bingung. Udah yang Sekarang udah terjadi seperti ini ya udah. Mungkin memang takdir lah ya. Kamu mati dan tragis tanpa disengaja ya, seperti itu. Cuma kamu harus tebus. Gitu. yang paling penting adalah mengakui semuanya ke anak dan istrinya sih. Anda tadi bilang itu kan. Ya, itu pasti akan saya lakukan dengan permohonan maaf saya. Itu apa lagi bawa dalam kotak itu? Ini alat untuk membunuh dia. Coba boleh lihat gak? Oh, ini untuk santetnya, Roy. Astagfirullah. Oke, baik. Ya sudah, tidak apa-apa. Ini mau disita atau gimana, Roy? Disita. Iya. Kami nggak mau ada jatuh korban lagi, dan ini akan disita ya. Nanti setelah disita akan dilarung atau dihancurkan atau gimana, Roy? Dilarung ke laut. Akan kami larung ke laut. Ya, Ya. Baik. Terima kasih Pak Faisal. Dari saya cukup itu saja. Kami harap yang terbaik ya, Pak Faisal. oke. Selamat malam. Selamat malam. Anda boleh meninggalkan studi. Oke. Ini disita, handphonenya silakan dibawa. Jika kita disakiti,
Jangan selalu berusaha untuk membalas dendam, karena sama saja luka tersebut akan kembali dan kita akan menyesal karena telah menyakiti diri sendiri dan orang lain. Dan juga jangan lupa selalu ingat karma berlaku sepanjang hidup Anda. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku tega mengguna-guna istrinya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Adi. Partisipan kita kali ini Pergi! Enggak, saya nggak akan pergi kalau kamu nyakitin orang lain seperti itu. Orang lain yang nyakitin aku, ha? Pergi! Oh, saya menemukan cincin. Aduh. Mas Adi. Saya akan memanggil teman-teman kumantong saya untuk hadir di sini. Dan banyak makhluk lain yang ingin saya panggil di sini semuanya. Aduh, jangan dong. Dan saya pengen banget semua makhluk di sini datang. Siapapun makhluk. Mas Adi udah bisa dengar saya? Udah sadar, udah bisa dengar saya ya? Ya ditahan ya. Kalau ada yang coba untuk masuk ke kepala, ke pikirannya, ke dalam hatinya Mas Adi, tolong dilawan. Tolong dilawan ya Mas. Iya, Fokus. Saya mungkin terlihat lembut atau terlihat biasa saja. Tapi ketika kamu menyakiti orang lain atau membuat kekacauan, saya akan marah. Camkan itu. Ada yang terluka? Sana aman kan? Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih, Kak. Aduh. Seperti inilah keadaan saya. Oh, baju, Ada baju, lagi? baju. Minta air lagi? Ketika saya sadar seperti ini, kerasa sakit. Selalu gini? Iya. Sering banget kejadian kayak gini? Sering, hampir sering. Ini karma mungkin saya telah buat salah pada istri saya sama tetangga saya. Saya lihat kamu menggugurkan seorang bayi. Apakah itu betul? Jujur. Benar sekali. 2 bayi berbeda perempuan. Apakah itu betul? Berbeda perempuan? Benar sekali. Jujur. Silakan. Bisa disini. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, cuman lemes banget. Gini deh. Bay, Iya, Ron. bintang tamu kita hari ini Cupi-Cupita tuh ngalamin satu traumatik yang mungkin mungkin kita nggak ngeh gitu, tapi ketika dia mandi, ketika dia melihat orang mati atau apa, jadinya kan jadi takut. Oke, aku butuh air deh buat Cupi-Cupita. Aku mau digimanain, gak digimanain kan? Nggak, maksud saya kamu tuh ini banget nih ya. Sensitif banget ya. Mohon Gampang maaf ya banget ya. Cupi-Cupita, kalau kamu kayak gini ke bawah-bawah setiap hari, itu akan gampang kemasukan loh. Beneran. Makanya You have to be strong, like kalau lu ngeliat kayak gini lu harus bentak gitu. Semua orang sih, Bayu contohnya dulu waktu awal-awal dia takut. awal-awal gitu juga kan, ya karena gimana, shock banget lah pas. Tapi makin kita takut, justru energi mereka malah makin besar. Mas Adi bisa duduk normal? Coba ya, tahan dulu ya, nyenderan senderan dulu aja, nyender dulu. Lurusin kakinya, saya dorong ke depannya. Oke, tahan dulu. Kamu minum ini dulu deh. Saya lihat kamu trauma sekali. Kamu mungkin hari ini nggak bisa tidur tenang. Terus sebenarnya aku nggak kuat Masih- banget, sumpah. Coba diturunin dulu. Mohon maaf ya, saya agak kasar di sini. Tapi memang ketegasan harus diperlukan. Jadi Roy, Yes. Adi ini istrinya selingkuh dengan tetangganya. Dia sakit hati
dia kirim santet istrinya. Tetangganya justru malah menuduh Adi ini maling. Dia malah makin sakit hati. Dan tetangganya juga disantet. Jadi 2 orang disantet, istrinya dan tetangganya. Saat ini kondisinya sampai lumpuh. Istrinya dan tetangganya disantet. Iya. Istrinya beliau Istrinya beliau. karena sakit hati. Dia selingkuh dengan dia tetangga. selingkuh dengan tetangga. Lalu Jadi tetangganya tetangga- dibuat magic gak? Sampai lumpuh. Kirim santet. Tapi saya gini ya, saya ngeliat dari another perspektif. Setelah saya lihat perhatiin Adi, kamu ternyata penggemar seks bebas dan kemudian ada 2 anak kecil ngikutin sekarang di belakang Adi. Karena saya sangat peka sekali dengan Kumantong, anak Ambar dan anak-anak kecil, hantu anak kecil. Saya merasakan ada hantu anak kecil yang kayak iya. Jadi di luar masalah istri dan Di tetangganya, luar. dia juga Ternyata ada kasus lain lagi kayak hidden agenda dan konspirasi cerita. Dari saya mendengar, Papa, stop pa, jangan lakuin itu dong pa. Anak kecil tuh di sini nih. aduh, Terus lihatnya gini. Jadi sebenarnya ada sebab akibat. jadi sebenarnya dia seolah-olah jadi korban padahal dia juga di luar itu. Sebenarnya dia gara-gara kamu katanya dia jadi susah untuk reinkarnasi atau bertumimbal lahir. Tapi dia tidak mau membalas dendam ke kamu karena dia nganggap kamu papa. Papa, kenapa saya digugurin? Kamu suka minum-minum ya? Benar sekali. Setelah saya bercerai sama Susan, hidup saya berantakan. Katanya Pelatih sejak dia, minum. tolong dong jangan minum-minum di tengah malam hari di perjalanan. Karena ini anak sangat sayang sama papanya. Khawatir sekali papanya goyang-goyang. Itu sih. Banyak hantu sebenarnya yang terpikat sama kamu loh sebenarnya. Karena perbuatan jahat. Karena perbuatan dia bau amis. Salah satunya yang masuk tadi ke badannya dia. Iya. Tapi kalau ini aku nggak mau manggil hantu ya. Karena kasihan, masih terlalu dini untuk menjadi siluman atau hantu atau apa. Dia nangis dong, cowok. Terus dia ngelihat kejadian di mana kamu ke kamar kos-kosan yang berbeda-beda dan melakukan hubungan intim dengan banyak orang. Tapi itu on off kayak tisu basah. Aku cuma bisa pesen, nak, maafin papa kamu, gak usah urusin. Pergi ke alam yang lebih tenang. Dan jangan ganggu orang lain. Mudah-mudahan mereka tenang ya di sana ya. Semoga. Roy, tadi kan kamu bilang ada juga makhluk-makhluk lain yang coba deketin dia. Iya. Termasuk tadi yang masuk ke dalam badannya Adi. Sekarang masih ada di sekitar sini. Sekarang sih saya ngeliat makhluknya gini di atasnya. Semuanya kan angker. Banyak berkumpul makhluk halus yang ingin masuk ke dalam badan tubuhnya dia. Dan salah satunya juga orang-orang yang lemah mungkin akan berubah. Jadi gonta-ganti. Cupi-cupi taman. Sebelumnya saya Roy, Aduh. Kak. Saya minta garam. tolong berdua. Mas Roy, tolong Mas Roy. Semua ada sebab dan akibat. Kalau kamu seperti ini,
Itu adalah akibat perbuatan kamu masa lalu. Semua orang makhluk halus di sini. Thank you. Roy, Kak, kayaknya mau kesini, Kak. Ada Jupi mah takut. Kak, udah mau deket, Kak. Tuh. Ini buktinya nih, semua orang, semua hantu, semua akan nyerang dia. ini salah satu ya, Salah Mas. satunya. Aduh, Take out ini aja kena kali ya. kepala nggak ya? Enggak sih, Yaudah kita take out ya. tolong bantu dong. Tolong diangkat aja. Kemana nih? Mas Adi silakan berbalik lagi ke kursinya. Maskernya tolong dibenerin lagi, Mas. Gak apa-apa tapi, gak kecekek. Semua kena cekek. Sakit sih, Pak. Ya udah. Ini salah satu bagian dari sebab dan akibat. Saya bukan menggurui loh, hanya share. Kamu banyak macam gini-gini, ada pohon akar Susan, itu kamu Yanti dan Mary. Ya udah, berarti memang siapa tahu itu produknya. Iya. Tapi ya dia malah mengirimkan guna-guna pada istri dan tetangganya. Jadi itu kayak lingkaran setan yang gak bisa habis. Apa tuh? Ini karena memang dia begitu banyak banget kesalahannya. Buat makhluk-makhluk lain juga merasa dipermainkan dan marah. Salah satunya yang tadi ya, Roy. Iya. Yang ibu-ibu tadi itu sebenarnya mau nyerang dia. Semua lingkungan sini tidak aman. Semua baik. Dia itu mengundang semua alam-alam yang rendah, alam-alam hantu dan alam siluman dan segala macam masuk Turun ke dalam sini, sini. masuk ke sini. Benar sekali. Karena saya pas waktu itu datang ke dukun untuk mengisi semua ilmu saya antara jimat-jimat ini. Semuanya dari dukun. Tolong dipakai lagi, Untuk Mas. balas semuanya. Jimatnya juga banyak banget lagi. Coba saya lepasin satu-satu dong. Mohon maaf. Bisa dilepas. Oke, gini. Aku deal-dealan ya. Kita nggak akan ngebakar itu atau kita nggak akan merusak. Tetapi saya ingin menyita. Apakah boleh? Ya, silakan demi kebaikan saya. Kamu tuh udah hancur-hancuran loh. Tadi mungkin kamu nggak sadar. Kamu udah membuat orang panik. Tapi bintang tamu kita loh, dia capek banget loh. Kamu silakan taruh di sini. Jangan dipegang ya, Bay. Iya, enggak. Taruh aja di situ. I don't want to touch it. Gimana coba kalau kamu lihat kayak gini, jadi istrinya dia, terus selingkuh sama orang. Kalau Cupi sih daripada dendam-dendaman mendingan udah deh berakhir aja gitu Udah maksudnya. berakhir belum? Sudah berakhir. Ya udah. Cuman istri saya direbut dengan secara tidak baik. Udah setahun Sekarang mereka ikatan masih saya. bareng-bareng. Masih. Iya. Saya rasa perempuan bisa pindah ke laki-laki lain karena ada salah satu sebab. Mungkin kamu tukang pukul, mungkin kamu finansialnya nggak oke, kurang perhatian. Apa-apa jangan selalu melihat dari orang lain. Tapi kamu mau kaca nggak? Saya bawain kaca ajaib dong. Yap. Penyebab orang bisa berubah hatinya itu gara-gara kamu jangan nyalain orang juga, introspeksi diri sih sebenarnya itu ya. Iya, iya. Ya kan bener kan, Bay? Secara pikiran dewasa, kalau orang bisa pergi dari dia, berarti ada apa-apanya dari dia. Iya, jangan cuman langsung semata-mata nyalahin orang lain. Iya. Menghakimi orang lain tanpa menilai dan mengukur kesalahan diri sendiri sih. Oke, waktu mengirim santet ke tetangga dan ke istri, apa yang Mas Adi lakukan? Saya sama dukun saya disuruh melakukan sebuah ritual. Sebuah ritual dengan syarat semua apapun yang disuruh oleh dukun saya semuanya ada. Alat-alat ritualnya dibawa nggak malam ini? Ada di bawah. Coba saya mau lihat dong. Silakan. Ada. Silakan diambil. Tunggu deh. Apa? Aku
Aku dengar suara perempuan ketawa kuntilanak loh. Sebelah mana Roy? Di mana? Saya butuh pancingan nih. Gimana cara mancing? Kamu butuh apa? Where is the kuntilanak? Yang bisa kuntilanak. Ada ya? Ada yang bisa suara kuntilanak gak? Saya mendengar suara kuntilanak di sini. Tadi saya juga dengar ada suara perempuan sih. Jalan ke situ. Suara ketawa gitu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kak. Kamu pegang kamu. Kamu pegang lihat kau. Kayaknya kita jauh deh, Kak. Ini kalau urgent tinggal timpuk. Kamu pegang itu deh. Kak, kayaknya kita agak jauh dikit nih. Ew. Astagfirullahaladzim. Gak ada yang kena. Gak ada yang kena kan? Gak ada yang masuk. Takut. Cupi, rambut kamu Cupi. Di rambut. Itu dikepangnya rambut. Kak, aduh cuma nggak kuat. Ini belatung dilempar-lempar nih ke sana. Astagfirullahaladzim. Kak! Ini dia mau apa sih sebenarnya Roy? Rasa dendam yang mendalam Hah? akhirnya membawa dia ke jurang kegelapan. Kita jadi banyak banget. Ini makhluk astral yang lain lagi yang masuk dalam Iya, diri dia. traumatik yang terdalam karena istrinya selingkuh membuat dia, kamu tahu kan, sekali kita masuk ke dunia alam gaib pintunya, udah Aduh, ya Allah. Betul. yang masuk di dalam itu. Aduh, mana? Kak, cuma nggak kuat ini. Apaan Dia tadi? malah nyerang balik sih Roy. Kak, aduh. Dia di sini emang dia keserang ya, tapi justru malah ada yang nyerang balik loh. Kak, dari Saya mana baru tadi lihat kan itu? tadi. Iya. Dia harusnya nggak kayak gini. Air. Air. Kau mau kasih dia air nggak? Nggak mau. Kasih Cuma air, nggak mau. kasih air, Bang Sofian, kasih air. Awas belatung. Saya sebenarnya pengen bersihin dia dengan lingkaran setan. Ada belatung lagi di sana ya? Hah? Enggak. Ada apa Penontonnya lo jangan ngelamun lo. Mas Adi bisa dengar saya nggak? Bisa dengar kami nggak Mas Adi? Mas Adi bisa dengar? Itu tadi ritual yang biasa dilakuin untuk mengirim santet ya? Iya. Seperti itu. Kak, Dengan telur dan makan belatung. Iya. Tapi ketika ada Mas Roy Kiyoshi mengagalkan semua apa yang aku tuju. Tadi udah masuk padahal. Dipakai lagi, maskernya boleh dipakai lagi. Boleh. Saya ingin kamu ke ruangan mediumisasi. Itu kayaknya mau kesurupan lagi deh, Kak. Aduh, Roy. Oh iya, Kak, kayaknya itu kesurupan mau, Kak. Udah Iya. deh, pasti itu mah. di take out. Aduh, nih. Kesurupan itu bisa nyebar loh. Ayo dong, suruh Iya. keluar aja lah. Aduh. Ke
kerasukan massal, biasanya itu terjadi kerauhan massal. Kak, tolong. Itu kasih energi positif dong, tolong dipegangin badannya, jangan sampai dia kosong. Kak. Itulah, kalau saya setelah melakukan ritual seperti inilah kejadiannya. Semua dendam saya terlimpahkan. Selalu ada yang datang lagi kayak belatung-belatung kayak gini. Itu apa? Selalu datang. Dan ketika datang saya perintahkan. Tuh belatungnya masih ada tuh. Memuaskan dendam saya. Jadi tuh bawa keluar dulu. Saya takut kasihan loh. Ayo dong dikeluarin dong. Aduh. Takutnya nanti ada penyakit medis, kita nggak tahu dia jantungan atau tidak ya. Di take out aja. Take out aja, take out. Dikeluarin, diberesin, dinetralisir di luar, dikelinsing di luar. Hah? Sojim, Lu bawa apaan astagfirullahaladzim. ya? Ini kenapa lagi? Kak, kayaknya itu mau kesurupan deh. Itu tuh yang botak itu deh. Jangan bengong. Yang ini. Ini masih kuat nggak? Kak, Keluar aja deh. Coba kamu kasih energi positif. Roy. Ini dibawa nggak keluar berani, aja ya. Kak. Dibawa keluar aja ya Roy dia. Bawa keluar, take out. Dia di cleansing di depan deh dulu. Pengobatan supaya cepet gitu, jangan terlambat. Kita nggak pernah tahu ya dia ada penyakit riwayat medis atau enggak. Kalau misalnya dia lagi kaget-kaget gini, takutnya jantungnya copot atau pingsan. Rapat lagi dong teman-teman semuanya. Saling ingetin kayaknya jangan sampai ada yang ngelamun bengong. deh. Iya, saling ingetin ya. Ini sekarang buat Adinya gimana? Mas Adi, saya mau tanya ya, tujuan datang ke sini untuk apa? Saya ingin berubah pada seperti semula lagi. Saya pengen menjadi adik yang baik. Oke, berubah kan? Menyesal. Benar. Benar sekali. Deal? Deal. Oke, aku duduk kembali ya. Saya ada ngajuin satu syarat sama kamu. Tapi saya nggak suka didilan sama iblis. Nggak pernah Nggak bisa percaya, dipercaya saya tidak sih. pernah percaya sama hantu-hantu janji. Kamu mau nggak kamu lepas? Beneran mau lepas kan ya? Saya sungguh-sungguh pengen lepas. Beneran mau punya hidup yang normal? Benar. Oke, apa yang harus dilakuin Roy? Oke, pertama aku mau ngambil itu, Sita, dimasukin ke di ruangan isolasi. Kedua, saya pengen kamu hidup baru, semacam kayak baju-baju bekas, celana dan beberapa sepatu kamu sumbangin ke orang-orang. Dan jika saya sih ngerasa kamu mampu untuk beli beras untuk kasih anak jalanan, saya rasa. Dan hentikan pijat massage yang happy ending. Bas gitu. Ya, itu didengarin tadi udah sempet nyimak ya. Siap. Apa yang disampaikan. Siap. Terus ini jimat-jimat dia yang itu apa yang harus dilakuin Roy? Hah? Jimat yang hijau itu. Iya, saya minta lighter. Istrinya masih bisa balik lagi nggak? Menurut vision kamu, apakah mungkin dia balik lagi bersama keluarganya? Roy? Enggak, istrinya udah terlanjur nyaman sama cowok baru yang lebih baik. Dan dia sedang menikmati masa-masa Honeymoon? Bahagia? iya, masa-masa dimana gue nggak dapet nih kebahagiaan gue dari suami gue dulu. Oh gini ya, I deserve to be happy. Dan dia dapetin itu. Iya. Jadi sekarang memang istrinya Mas Adi, dia sudah menemukan kebahagiaannya. Kalau saya jadi Mas Adi, saya akan bersikap seperti laki-laki sih, menghadapi dengan kepala tegak, menerima segala konsekuensinya. Iya, Sang. Ya, saya akui saya salah. Setelah kejadian seperti ini, saya menyesali apa yang saya lakukan. Ini apa yang harus dilakuin Roy dengan jimat-jimat dia? Saya agak confused now. Itu yang hitam boleh. Ini. Mau Cupi aja yang bakar nggak? Enggak, Oh, iya. Cupi nggak berani. Cupi bakal. Tapi
Tapi ini nggak bakalan apa-apa kan? Gak apa-apa, dia jawab aja gak apa-apa. Ah, nggak mau, nggak berani. Kenapa tuh? Nggak apa-apa. Enggak. Beneran Cupi, beneran. Enggak, cuma nggak berani. Ini biar selesai semuanya malam Cupi, ini. gak apa-apa, beneran. Kamu bakar yang hijau ini. Bismillah dulu, aku pegang tangan kamu kok. Terus sampai yang hijaunya kebakar. Udah berani. Gue pegangin kok. Ini belum bakar semuanya. Agak lebih deket gitu ke situ. Kamu takut ya? Ah, kenapa kamu kok gemeteran? Iya, kayak gimana? Kok langsung bau itu sih? Kamu nggak apa-apa tapi? Nggak apa-apa. Tangannya kebakar nggak? Enggak Coret. sih. Enggak sih. Oke, Adi. Sekarang mau kamu apa? Intinya saya sudah mengikhlaskan istri saya, apapun yang terjadi masa lalu, saya udah ikhlasin semuanya. Sekarang yang benar-benar saya pengenin itu, saya pengen berubah Oke, pada baik. Adi yang baik. Oke. Berubah aja nggak apa-apa kok. Terus buang-buangin barang-barang. Ini statusnya udah cerai resmi belum sih? Masih proses? Apa udah selesai? Sudah cerai. Udah selesai, cari yang lebih baik lagi mungkin. Iya. Jadi lupain masa lalu, lupain guna-gunain yang suami yang rebut soal istri kamu. Udah selesai ya, tutup Selesai. buku. Udahlah, selesai, tutup buku. Siap. Saatnya memulai sesuatu yang baru. Banyak kok yang masih baik perempuan lain yang masih Ya. oke. Pasti. Tapi satu pesan saya, Adi itu orang yang nggak sabaran. Nah, itu jadi bahan koreksi Kayak, juga ya. Nggak sepenuhnya salah perempuannya. Kamu tuh nggak sabaran orangnya. Oke. Kayak, ya gitu deh. Iya, baik. Mudah-mudahan sih setelah malam hari ini Anda bisa benar-benar menemukan kebahagiaan ya Mas Adi ya. Ya. Dia boleh meninggalkan studio Roy. Boleh, silakan. Daerah Kiyoshi seperti itu aja sih. Selamat malam Mas Adi, Anda boleh meninggalkan studio. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Belajarlah sabar ketika disakiti, karena emosi dan ego yang membuat sabar menjadi sulit. Faisal dan Adi, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Dua-duanya adalah pelaku mistis dengan permasalahan yang berbeda. Kalau Faisal, urusan warisan, akhir dia salah sangka mengirim santet kepada omnya sendiri sampai meninggal. Sementara Adi, karena sakit hati istrinya direbut oleh sang tetangga, dia juga mengirimkan santet. Roy, gimana tanggapan kamu? Faisal dan Adi, dua-duanya karena sakit hati akhirnya menggunakan jalan pintas yaitu santet. Kalau menurut saya, Adi dan siapa tadi barusan? Faisal. Sama-sama mirip ya ceritanya. Jadi luka batin berujung pada ilmu hitam atau seperti itu. Tapi perbedaannya mungkin Adi kan keras banget tuh. Nah. Mau hancurin istrinya, mau hancurin anaknya dan segala macam. Namun berbanding terbalik dengan si siapa tadi? Faisal. Terakhirnya dia tuh kayak udah deh, gue udah males kayak gini, serahin. Dan dia berani nyerahin semua ini. Artinya berarti Faisal masih ada chance untuk masuk ke babak berikutnya untuk menjadi lebih baik orangnya. Ya, mudah-mudahan sih harapan kita dua-duanya berubah menjadi jauh lebih baik ya. Iya dong. Amin. Amin. Cupi, ada komentar nggak setelah kamu melihat langsung Faisal tadi dan juga ada Adi? Ya gitu ya Cupi, apa maksudnya kalau kayak yang kayak gini banget tuh memang benar-benar baru tahu gitu ya. Terus ya itu memang benar-benar ada dan ternyata sakit hati orang benar-benar kita nggak pernah bisa jangkau ya, dia mau ngelakuin apa tuh benar-benar di luar akal sehat banget. Makanya harus benar-benar hati-hati. Iya bermain bener banget, hati, kita nggak hati-hati pernah bermain percaya, kata-kata. istilahnya kita nggak Iya. pernah sangka loh kalau misalkan oh ya orang ini begini, tapi Iya. kita nggak pernah tahu Di depan dulu. dan di belakangnya bisa beda. Serem Kita banget nggak pernah sih. tahu yang kelihatan dengan mata atau kasat mata ya. Iya. Tapi tadi dia kena perlu di cleansing nggak Roy? Tampaknya tidak terlalu parah untuk kena itu. Nggak harus di cleansing ya. harus di-cleansing. Kamu nggak kena belatung kan? Enggak deh kayaknya. Enggak kena sama sekali. Udah bersih ya. Oke.
Kalau gitu Cupi-Cupita terima kasih banyak Iya, sudah makasih hadir bareng banyak. Musma. Terima kasih, Cumi-Cumita. Sukses ya untuk semua rencana baiknya. Amin. Roy Kiyoshi terima kasih Thank penjelasan dan you. pencerahan yang buat kita Bye. semua. Makasih. Pemirsa jangan pernah bersekutu dengan setan karena justru itu akan mencelakai diri sendiri. Jadi tetaplah berbuat baik karena itu akan menjadi kebahagiaan yang abadi dan kita akan miliki. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.